HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ku bernyanyi untuk memuja keagungan-Mu. Ku bernyanyi untuk-Mu, kekasih Atmani. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Ku bernyanyi untuk memuja keagungan-Mu. Ku bernyanyi untuk-Mu, kekasih Atmani. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Pemirsa HiTV Nabi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, bersitatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisya akan mengawali tos kali ini dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol inspiratif, dan acara menarik lainnya. Tetap di rumah dan selamat menikmati. Ku bernyanyi untuk memuja keagungan-Mu. Ku bernyanyi untuk-Mu, kekasih Atmani. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Mutiara kata, jadikan arah kayu. Jangan pernah berpikir bahwa kita harus bertindak karena kita siapa atau harus berbuat apa. Tapi tariklah nafas, pejamkan mata sejenak, tinggalkan logika, lalu berkarma apa saja. Sepanjang memberi kemanfaatan dan pencerahan bagi banyak orang. Saya Diah Parisya untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jadikan arah kehidupan, mana jika wajika kaikan. Inilah media yang Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu. Wah, Bintang lagi bawa buku apa nih? Boleh lihat nggak? Oh, Tantri. Ya Kak Mia, jadi tadi Bintang beli buku Tantri di butik buku Wartang Kak Mia. Jadi sebelum Bintang baca, Kak Mia bisa nggak jelasin tentang Tantri ini Kak Mia? Wah, kebetulan kita kan lagi ada program high schooling nih, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kita sapa adik-adik Swindu dulu yuk. Iya.
Jadi adik-adik Swindu, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasikan Swindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Kali ini kita akan membedah nih buku serial Dia Tantri yang ada 5 seri. Jadi sebelumnya kita perkenalkan dulu, karena Tantri ini adalah salah satu kepustakaan agama Hindu kita yang juga penting ya. Selain beberapa kitab-kitab suci kita, juga ini juga bagian dari cerita-cerita yang penting untuk dipelajari dan dipahami adik-adik di rumah. Jadi Tantri adalah nilai-nilai budi pekerti, pesan-pesan moral yang ditransfer melalui cerita-cerita tentang binatang, baik itu binatang di darat, binatang di laut, ataupun binatang di udara. Jadi Dia Tantri ini sangat pintar tentang ilmu-ilmu cerita-cerita yang berkaitan dengan hewan, flora, dan juga fauna. Begitu adik-adik. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. SB, Setia Bakti yang sejak awal memilih mengajak orang kembali ke Bali. SB Setia Bakti, penerbit Pustaka Utama. Terus asal mula ceritanya Dia Tantri itu gimana ya Kak? Ya, asal mulanya itu berawal dari kerajaan Patalina Gantun yang terletak di sekitar India Selatan. Nah, di sana ada raja yang mendapatkan gelar Prabu Eswaryadala. Nah, di sana juga ada patihnya bernama Ki Patih Bandeswarya. Nah, patih ini memiliki seorang anak yang bernama Nidya Tantri, yang terkenal akan kecantikannya, kewikanannya, cerdas, dan menguasai ilmu pengetahuan dan juga ilmu keagamaan yang begitu luas. Jadi Nidya Tantri ini karena begitu cantik dan juga ayu dan juga sangat menguasai cerita-cerita tentang flora dan fauna, ini didengar oleh Prabu yang bergelar Eswaryadala ini, sehingga ada keinginan atau hasrat untuk meminang Nidya Tantri karena kecantikan dan kewikanannya. Di Walt Disney kita ketahui banyak sekali dongeng-dongeng dari tokoh-tokoh binatang dibuat jenaka dan begitu menarik. Nah, kalau kita fokuskan misalnya di Asia Tenggara, Indonesia misalnya, atau di Bali, nah Tantri ini juga sama, begitu terkenal dan berkembang tentang cerita-cerita binatang atau cerita-cerita tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang kan Bintang lagi megang serial Tantri nih lengkap. Nah, pengarang dari buku ini ya mengklasifikasikannya menjadi 5 seri atau disebut dengan Panca Tantra. Nah, kita mulai ya mengulasnya satu persatu. Nah, di sini ada serial Dia Tantri, Matsya Tantra. Nah, fokus untuk menceritakan tentang hewan-hewan yang ada di bawah laut. Misalnya ada ikan anas, tuh ada katak, juga ada ular laut, dan masih banyak cerita yang menarik yang diceritakan oleh Dia Tantri kepada Prabu Eswaryadala. Nah, selanjutnya kita masuk pada Dia Tantri tentang Garuda Tantra. Nah, ini menarik nih adik-adik Swindu, cerita tentang unggas. Ada juga. Nah, ini diceritakan juga oleh Nidya Tantri dalam serial Garuda Tantra. Kita masuk pada Wanara Tantra. Nah, ini nih. Wanara Tantra ya unik dan khas sekali, ada hewan apa ini? Lutungnya atau kera atau monyetnya. Nah, ini cerita dalam Wanara Tantra ini banyak sekali mengulas kisah lutung atau monyet dengan buaya, monyet dengan kancil, monyet dengan sapi, dan masih banyak yang menarik lainnya. Jadi karakteristik dari monyet atau lutung ini hampir mirip seperti manusia. Kita masuk pada serial yang keempat ya, ada Nandaka Tantra. Nah, ini kisah khusus juga tentang hewan-hewan berkaki 4 atau mamalia. Misalnya ada kerbau, singa, macan, ada kancil mungkin juga ada di dalamnya. Jadi adik-adik Swindu bisa mengoleksi buku-buku Nidya Tantri ini. Nah, kita sudah masuk pada Manawa Tantra. Nah, di sini sudah masuk pada cerita tentang manusia di sebuah kerajaan. Jadi banyak tokoh yang ada di dalamnya yang diceritakan oleh Nidya Tantri kepada Prabu, siapa namanya Prabunya di sini? Prabu Eswaryadala. Jadi adik-adik Swindu, itulah tadi ya singkat cerita kita memperkenalkan tentang Nidya Tantri. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi adik-adik Swindu untuk membaca dan belajar juga dari rumah. Saya akan coba bersama Bintang Novita pamit undur diri. Salam damai, Channel 3.
Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Intisari mutiara kata, jadikan arah. Membaca buku digital seperti berenang di kolam renang. Membaca buku konvensional ibarat berenang di laut dalam dengan pengalaman dan pemandangan lebih indah. Karena itu, baca buku konvensional. Saya, Wayan Pewindia, untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berpikir, berkata, berlaksana, jadikan arah kehidupan, manacika wacika kaika. Berpikir, berkata, berlaksana. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hinudharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit, diskusi renyah yang dikemas dengan serius. Kali ini saya bersama Bapak Gusti Ketut Widana yang akan mewedarkan tentang topik bahasan kita kali ini, fenomena yang sangat hangat tentang Dreste. Seperti apa ulasannya, kita simak yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Galeri Bukuku, Napi Orti, Pak Widana. Becik-becik Astungkara. Astungkara, becik-becik selalu ya. Pemirsa HiTV Channel 3, langsung saja kita mengulas suatu fenomena nih. Fenomena yang sedang hangat saat ini ya Pak Widana ya. Iya. Nah Pak Widana bisa nggak dijelaskan apa sih pengertian mendasar tentang Dreste itu? Jadi kita belakangan ini memang dihangatkan dengan fenomena apa sesungguhnya Dreste itu. Dreste itu sesungguhnya adalah semacam pandangan yang kemudian menjadi kebiasaan, bahkan kemudian berkembang menjadi tradisi, menjadi adat, tata kelakuan yang sudah dilakukan sejak dahulu kala hingga kini. Karena itu yang disebut Dreste Bali itu Dreste yang sudah dianut, dilakukan, dilaksanakan dengan ajak oleh masyarakat Hindu di Bali. Nah, apabila ada yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh umat Hindu di Bali, itulah yang disebut dengan non-Dreste Bali. Misalnya Sang Guru, memang kita punya konsep kepercayaan tentang Tuhan itu adalah impersonal Nirguna Brahman dan personal God Saguna Brahman. Dalam konteks ini yang disebut dengan personal God itu Tuhan yang mempribadi, memiliki sifat. Jadi bukan pribadi personal itu yang digodkan. Ya, kita sudah mulai berangkat dari pengertian Dreste secara umumnya, kemudian pemahaman lebih lanjutnya Pak, agar pemirsa terutama para pemirsa TV dimanapun berada tidak rancu dan lebih memahami. Iya, nah, kemudian apakah ada dasar hukumnya nih Pak tentang Dreste itu sendiri? Oh iya, Dreste itu sendiri sesungguhnya berpijak pada kitab Manusmriti bab 2 sloka 6. Kesimpulan di situ disebutkan anutan kita untuk mengacu suatu kebenaran itu mulai dari Sruti, Veda Sruti, Samarti, Sila, Acara dan Atmanastuti. Nah, posisi Dreste itu ada di acara yang kemudian menjadi berkembang disebut sebagai semacam adat kebiasaan. Itu yang dasar hukum Dreste itu memang secara tekstual memang ada dan memiliki kekuatan. Masalahnya kemudian Dreste itu menjadi berkembang sesuai dengan di mana
umat Hindu berada. Ya. Ya Pak Widana, sekali lagi untuk menambah pengetahuan para pemirsa HiTV Channel 3, bisa nggak disebutkan beberapa macam pembagian dari Dresta itu Pak? Ya, untuk Dresta di Bali sendiri setidaknya dikenal ada konsep satu Dresta. Jadi kuno Dresta atau purwo Dresta. Jadi adat kebiasaan yang sudah sejak lama ada sebagai tetamian diikuti hingga kini. Desa Dresta menurut wilayah tertentu, logo tempat tertentu, dan paling penting adalah sastra Dresta, bahwa semua yang dilakukan umat Hindu itu khususnya di Bali mengacu pada teks atau sastra. Tapi jangan lupa atau jangan terpaku pada istilah Weda secara tekstual, karena dalam bentuk lontar, belutuk dan sebagainya itu juga rujukan tertingginya adalah Weda. Bentuk lontar itu adalah turunannya, sehingga itu juga sebenarnya semacam pengejawatan Weda dalam bentuk pustaka-pustaka lokal. Saya kira itu. Nah, terakhir nih sebagai closing statement untuk pemirsa HiTV Channel 3 dan para wartawan yang dimanapun berada, nilai apa nih Pak yang bisa kita petik dan kita transformasikan kembali dari mencermati fenomena yang ada ini? Nilai mendasar yang kita dapat petik dan kemudian implementasikan adalah bahwa apapun itu termasuk agama, ketika dia sudah memasuki suatu wilayah, daerah, maka wajib hukumnya untuk menyesuaikan diri dengan desa kala pada, desa kala tado, desa mawa cara, bahkan di tingkat negara mawa tade. Kalau kita mengacu ke peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, sehingga tidak terjadi semacam polemik, friksi, apalagi berkembang menjadi konflik. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi pemirsa yang ada di rumah. Saya Mia Gandewa bersama Bapak Gusti Ketut Pidana pamit undur diri. Sampai jumpa dalam tayangan Cemeti berikutnya. Salam damai, Channel 3. Membaca ibarat membenih, menulis seperti menabur, dan diskusi adalah memanen. Saya Mia Gandewa untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Demikian tadi pemirsa, ngopi ngobrol inspiratif. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Selanjutnya, mari kita dengarkan Sundari Nada, makna di balik nada. Manusia harus berapyang tadi bila situ pama samsara napakramati wancita. Percuma pula lah yang jadi manusia, harusnya mampu laksanakan ajaran dharma. Namun kesempatan tak digunakan, mengikis semua kesengsaraan. Percuma pula lahir jadi manusia, harusnya mampu laksanakan ajaran dharma. Namun kesempatan tak digunakan, mengikis
semua kesengsaraan. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisia, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Percuma pula lah yang jadi manusia, harusnya mampu laksanakan ajaran Dharma. Namun kesempatan tak digunakan, mengikis semua kesengsaraan. Percuma pula lahir jadi manusia, harusnya mampu laksanakan. Memang percuma rasanya lahir sebagai manusia yang dibekali kemampuan melaksanakan ajaran Dharma, namun kesempatan itu tak pernah digunakan untuk menghapus kesengsaraan. Percuma pula lah jadi manusia, harusnya mampu laksanakan ajaran Dharma. Namun kesempatan tak digunakan, mengikis semua kesengsaraan. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.